Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafiran Jebua dengan NPM 2429081009. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dan menganalisis sebuah studi kasus yang sempat viral di media sosial, yaitu tentang seorang karyawan di Medan yang meminta cuti karena orang tuanya sakit. Tetapi justru diduga dia dipaksa resign oleh atasannya. Dalam analisis ini, saya akan membahas beberapa poin penting, antara lain itu yaitu bentuk perilaku kerja positif atau negatif dalam kasus tersebut, dan termasuk tipe perilaku positif atau negatif yang mana, terus faktor penyebab munculnya perilaku tersebut apa dan dampaknya bagi individu dan organisasi, serta solusi yang sebaiknya dilakukan perusahaan menurut pendapat saya. Baik, saya langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu kasus ini bermula ketika seorang karyawan meminta izin cuti kepada atasannya karena orang tuanya itu sedang sakit dan membutuhkan perawatan. Karyawan tersebut, dia meminta izin itu dengan bahasa yang sopan dan tetap menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Bahkan ia mengatakan bahwa apabila cuti tidak diizinkan, ia masih bersedia masuk kerja. Namun, respon atasan justru mengejutkan karena sang atasan meminta karyawan tersebut untuk mengundurkan diri setelah lebaran tiba. Dari kasus ini terdapat perilaku kerja negatif yang dilakukan oleh atasan. Perilaku negatif tersebut terlihat dari sikap kurang empati terhadap kondisi karyawan. Seorang atasan seharusnya mampu memahami keadaan darurat yang dialami bawahannya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. Akan tetapi, dalam kasus ini, atasan justru memberikan tekanan kepada karyawan dan meminta karyawan tersebut resign. Perilaku tersebut termasuk tipe perilaku kerja negatif yang disebut kepemimpinan yang buruk terhadap bawahan. Selain itu, tindakan tersebut juga termasuk perilaku kerja tidak etis karena tidak menghargai hak dan kondisi pribadi karyawan. Namun, di sisi lain, terdapat perilaku kerja positif dari pihak karyawan. Karyawan tetap berbicara dengan sopan, menghormati atasan, dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini termasuk perilaku kerja positif berupa profesionalisme, loyalitas, dan komunikasi kerja yang baik. Menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perilaku negatif tersebut. Faktor pertama itu adalah menurut saya kurangnya kemampuan kepemimpinan dari atasan dalam menghadapi masalah karyawan. Faktor keduanya itu bisa terjadi karena kurangnya rasa empati dan pengendalian emosi. Faktor ketiga itu adalah budaya kerja yang terlalu menekan karyawan sehingga atasan lebih fokus pada pekerjaan dibandingkan kondisi kemanusiaan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai etika kerja dan hak-hak karyawan juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku tersebut. Dampak dari perilaku ini tentu sangat besar bagi individu ataupun karyawan. Perlakuan seperti ini dapat menyebabkan stres atau kecewa, kehilangan motivasi kerja, dan menurunkan rasa percaya diri karyawan. Juga bisa merasa bahwa dirinya itu tidak dihargai oleh perusahaan. Sedangkan bagi organisasi atau perusahaan, dampaknya dapat merusak citra perusahaan di mata masyarakat. Apabila kasus ini sudah viral di media sosial, selain itu lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan dapat menurunkan semangat kerja karyawan lainnya. Jika hal seperti ini terus terjadi, perusahaan juga bisa kehilangan kepercayaan dari karyawan maupun masyarakat. Menurut pendapat saya, solusi yang sebaiknya dilakukan perusahaan adalah memberikan pelatihan kepemimpinan dan etika kerja kepada para atasan agar mereka mampu berkomunikasi dengan baik kepada bawahan. Perusahaan juga perlu membuat aturan yang jelas mengenai izin cuti darurat sehingga tidak terjadi keputusan sepihak yang merugikan karyawan. Selain itu, perusahaan harus membangun budaya kerja yang lebih manusiawi, saling menghargai, dan memiliki rasa empati terhadap sesama pekerja. Dari kasus ini, kita dapat
belajar bahwa hubungan yang baik antara atasan dan bawahan sangat penting dalam dunia kerja. Sikap profesional, komunikasi yang baik, dan rasa empati dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman bagi semua pihak. Sekian analisis dari saya ucapkan terima kasih.